yang kami hormati kawan-kawan pengurus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumatera Utara, khususnya Saudara Ketua ya Bung Yopi Rahmat. Kemudian terkhusus kepada Pak Ketut yang sudah meluangkan waktu bisa bersama dengan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan beliau bisa memberikan pengetahuan baru, penyegaran, pencerahan buat kita semua. Bapak Ibu, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi semangat kita semua untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dari panitia perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 70 orang peserta yang mendaftar, sepertinya belum sepenuhnya bergabung. 70 lebih peserta ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yang paling dominan adalah dari guru sejarah, kemudian ada juga dari unsur LPMP Riau ya yang mendaftar, ada juga dari Badan Pelestarian Cagar Budaya Aceh, para pemerhati sejarah. Dari sebaran peserta juga cukup beragam, ada peserta dari mulai dari Aceh, Jawa juga ada, sampai dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, kemudian dari ada, Sulawesi ada, Bali hingga Nusa Tenggara. Kemudian beberapa ada adik kelas Pak Ketut ini kemarin mahasiswa arkeologi dari Udayana. Barangkali itu sebagai pengantar awal dari kami atas nama panitia. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini bisa berjalan dengan baik atas partisipasi kita semua dan keikutsertaan kita dengan baik, menjalankan berbagai arahan yang disampaikan supaya berjalan lancar. Kami ucapkan terima kasih. Bagi atas nama panitia, saya pikir itu saja sebagai pengantar awal, Bung Yopi. Seperti yang sudah dikirimkan ke kita semua, random acara berikutnya itu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita lanjut kembali, silakan masing-masing mohon dimatikan tanda mic supaya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik dan nanti semua pembicara bisa kedengaran dengan jelas ya. Kami ingatkan, mohon kembali dimatikan tanda mic-nya, mikrofonnya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumatera Utara yang akan disampaikan oleh Saudara Yopi Rahmatnya. Pada Saudara Yopi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam Pancasila, salam merdeka, 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 merdeka. Bapak Ibu sekalian, syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti sebuah kegiatan yang mudah-mudahan tidak saja menambah wawasan bagi kita semua, tetapi juga materi yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Arkeologi Sumatera Utara ini bisa memberikan pemahaman baru mungkin bagi apa yang terkait dengan prasejarah di Sumatera. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini dan kita semua bisa tetap mengikuti kegiatan pada hari ini karena memang ini menarik materinya. Kenapa menarik? Karena kalau kita bicara soal prasejarah, maka ada yang menyebut sebagai sebuah, kalau Sumatera ini ibaratnya perawan ya. Jadi masih benar-benar perawan. Kalau di Jawa itu sudah begitu banyak penggalian. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ketut untuk kira-kira bagaimana temuan-temuan tinggalan-tinggalan secara arkeologi yang ditemukan di Kepulauan Sumatera. Nah, semangat kita Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebenarnya adalah untuk menyahuti apa yang diarahkan oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Pusat ya.
di mana kita diarahkan untuk menggiatkan kegiatan webinar seperti ini selama pandemi berlangsung begitu. Nah, oleh karena itu Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumatera Utara kemudian mencoba untuk menggandeng atau bekerja sama dengan Balai Arkeologi Sumatera Utara untuk membuat seminar online melalui Zoom ini. Dan alhamdulillah Pak Ketut sebagai Kepala Balar menyautinya, meresponnya dengan positif, sangat positif, dan akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini tidak saja dilaksanakan pada hari ini saja, tetapi kegiatan ini akan berkesinambungan, berkelanjutan, karena nanti materi-materi itu akan terkait dengan materi pembelajaran kita. Nah, kalau materi ini sesungguhnya dimulai dari prasejarah, kemudian nanti ada Hindu-Buddha, kemudian nanti ada Islam dan perkembangan Islam, kerajaan-kerajaan Islam, yang memang merupakan ekspos dari hasil penelitian dilakukan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara. Jadi luar biasa Balai Arkeologi Sumatera Utara yang sudah menggiatkan begitu luar biasa penelitian-penelitian, riset-riset yang terkait dengan arkeologi. Dan guru-guru sejarah atau peminat sejarah itu bisa menggunakan hasil-hasil penelitian tersebut untuk digunakan di ruang-ruang kelas begitu. Jadi kita berharap bahwa gerakan-gerakan seperti ini bisa menjadikan guru-guru sejarah memiliki wawasan yang lebih luas lagi, karena nanti akan dijelaskan begitu luar biasanya tinggalan-tinggalan arkeologi yang sudah ditemukan oleh para arkeolog kita. Dan kita patut bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menerima materi langsung oleh seorang arkeolog yang sangat dikenal di kalangan arkeolog, dan kalau dari biodatanya luar biasa. Beliau seorang penulis dan juga beliau seorang peneliti. Itu saja mungkin. Selamat mengikuti kegiatan webinar kita pada hari ini. Senang sekali bisa bersama kita semua, dan semoga kita semua menjadi para penggiat kesejarahan dan kebudayaan yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam merdeka, salam Pancasila. Saya kembalikan ke Pak Herman. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bung Yopi Rahmat. Seperti yang sudah diberikan ke kita bahwa jadwal kegiatan kita jam 9.30 ini nanti kita akan dengarkan paparan dari Pak Ketut terkait dengan seperti apa prasejarah di Sumatera ya. Bagi yang sudah membaca buku beliau, mungkin ini bisa menjadi referensi awal nanti untuk menjadi bahan diskusi kita. Beliau akan menyampaikan paparannya, termasuk nanti kalau ada pertanyaan diskusi dari jam sekarang 9:30 sampai jam 11 ya. Proses diskusi ini akan dipandu langsung oleh Saudara Ketua Aksi Sumatera Utara. Oleh karenanya mohon sama-sama kita simak, kita ikuti dengan baik, supaya paparan-paparan beliau memang bisa menjadi tambahan pengetahuan baru, penyemangat baru, inspirasi baru buat kita semua. Saya pikir itu. Selanjutnya silakan Bung Yopi Rahmat untuk memandu proses paparan yang akan disampaikan oleh Pak Ketut dari Balai Arkeologi Sumatera Utara. Silakan Bung Yopi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai seminar kita. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mungkin kita ingin sampaikan kepada kita semua ya. Yang pertama adalah bahwa materi nanti kita akan dengarkan materi dari Pak Ketut Wiratnyana terkait dengan prasejarah di Sumatera. Kemudian yang kedua, ketika nanti proses materi berlangsung, maka kita memohon kepada Bapak Ibu sekalian agar mematikan speakernya, sehingga kita bisa kemudian mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah untuk sesi diskusi, maka nanti akan dibuka 2 sesi. Ya, bisa menggunakan chattingan, nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kemudian yang kedua, silakan bisa nanti langsung bertanya dengan mengangkat tangan ya.
dengan mengangkat tangan, kemudian nanti akan ditunjuk oleh moderator. Jadi mungkin itu saja sebagai awalan kita untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Saya akan membacakan kurikulum vitae dan mungkin sudah dibaca ya, sudah dilihat dari masing-masing kita semua. Nama beliau, nama narasumber beliau, nama kita adalah Dr. Ketut Wiratnyana MSI. Nah, ini beliau, nama beliau Pak Ketut. Kalau dari namanya ini kelihatan orang Bali, ya Pak Ketut? Ya betul. Asli Bali. Kemudian kalau Ketut itu biasa anak keberapa Pak Ketut? Anak keempat biasanya. Anak keempat ya? Atau anak kelima, 6, 7, jadi bisa balik lagi ke yang awal. Dari bisa balik lagi yang ke awal ya? Ya oke, siap. Kemudian tempat tanggal beliau 26 April 1966 di Jembrana, Bali. Ini terkenal Jembrana. Ya, baru ulang tahun. Ya. Kemudian, ya, kemudian alamat rumah beliau di Medan, Tuntungan, dan alamat kantor beliau di Jalan Sriwijaya Raya, Balai Arkeologi Sumatera Utara. Ini kemudian emailnya tidak perlu saya bacakan. Pendidikan beliau tahun 1992, beliau lulus sebagai lulus sarjana arkeologi S1 dari Universitas Udayana Bali. Kemudian tahun 2009 lulus pasca sarjana antropologi sosial. Oh, ternyata beliau abang kelas saya. Ya. Saya 2012 Pak Ketut. Kemudian 2016 beliau lulus program doktoral ilmu sosial di Universitas Airlangga Surabaya. Golongan beliau, wah luar biasa, sudah 4E. Nah, ini sudah jenderal ini kalau kita bisa bilang ya kan Pak Ketut. Kemudian aktivitas organisasi dari tahun 1995 sampai sekarang beliau sebagai anggota Asosiasi Prehistory Indonesia. Jadi ini memang pakarnya yang kita undang ini, luar biasa. Kemudian dari 94 sampai sekarang beliau sebagai anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Dari tahun 94 sampai 2004 beliau anggota Komda Sumatera Kalimantan. Ini tidak perlu saya bacakan kembali sampai sekarang, sampai hari ini. Kemudian pengalaman profesi banyak sekali sejak 98. Profesi beliau sebagai peneliti, ya. Ini banyak sekali di Barus. Nah, nanti ada seminar lagi Pak Ketut ya tentang Barus ya, kalau tidak salah ya, tentang Sibolga yang kemarin sudah lewat itu hari. Sudah lewat ya. Iya. Kemudian ini, nah ini karya tulis beliau Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini karya tulis beliau banyak sekali. Jadi saya pikir kita akan menerima hal yang luar biasa pada hari ini karena beliau adalah fokus sebenarnya kalau saya lihat dari tulisan-tulisan beliau ini tentang tentang prehistori ya. Dan fokus beliau ada salah satu buku beliau yaitu tentang orang Gayo. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Karena mungkin ada sedikit perdebatan tentang orang Gayo dengan orang Batak Toba mungkin kemarin ya Pak Ketut. Itu mungkin sebagai sebagai awalan bagi kita semua. Wah, beliau juga menulis tentang Foucault ya, tentang Foucault di Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Menarik sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, itu kurikulum vitae beliau. Langsung saja Bapak Ibu sekalian kita akan dengarkan materi atau paparan yang akan disampaikan oleh Dr. Ketut Wiratnyana MSI. Pada Pak Ketut dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi apakah semua sudah mendengarkan? Jadi selamat pagi. Yang pertama harus saya sampaikan bahwa penting sekali untuk memahami bahwa pengetahuan sosial, ilmu sosial itu kerap sekali bisa berubah. Jadi apa yang saya sampaikan pada prinsipnya hari ini memiliki kebenaran yang lebih mutlak daripada sebelumnya dan sangat mungkin nanti akan berubah. Gitu. Jadi yang saya mencoba untuk menyampaikan periodisasi masa prasejarah. Jadi sebelum dikenalnya Yupa
sebelum kita mengenal lupa, mengenal tulisan. Jadi ada periodisasi yang umum kita kenal, yaitu Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Megalitik di dalamnya. Nah, kemudian dalam konteks yang lain itu yang periodisasi tadi itu lebih dikaitkan pada aspek-aspek periodisasi pada aspek-aspek ini teknologi. Jadi dasar pembabakan waktu itu didasarkan pada teknologi. Belakangan Bapak Suyono membagi periodisasi tersebut berdasarkan ekonomi, aspek ekonomi, yaitu masa berburu tingkat sederhana, masa berburu tingkat lanjut, masa cocok tanam, masa pendagian, dan selanjutnya itu. Jadi konsep tentang periodisasi itu banyak sekali adanya, tetapi yang umum orang gunakan, artinya yang umum di dalam konteks ilmu pengetahuan itu teknologi. Jadi mulai dari awal kedatangan manusia, itu kira-kira saya lanjutkan. Jadi teori penyebaran manusia itu yang paling populer adalah didasarkan atas DNA, yaitu bahwa manusia pertama berasal dari seorang ibu di Afrika menyebar kemana-mana. Tetapi teori yang lain juga menyatakan, ada yang menyatakan bahwa awal manusia ada di mana-mana, baik di Indonesia, di Cina, di India, atau di Afrika. Jadi tetapi ketika begitu banyaknya penelitian yang berlangsung di Afrika sampai kemana-mana, sementara itulah yang dipercaya yang paling ideal untuk digunakan. Nanti sama dengan teori out of Taiwan, migrasi awal mula manusia nanti. Karena begitu banyak penelitian yang berkaitan dengan penyebaran manusia Austronesia di dari jalur timur dari Taiwan, sehingga itulah yang lebih banyak digunakan. Sambil menunggu, jadi saya coba menunjukkan bahwa prasejarah yang berlangsung di Indonesia itu, jadi yang paling tua dalam konteks Paleolitik itu ditemuannya adalah Pithecanthropus erectus. Yang sudah pasti kapan keberadaannya itu 1,2 juta tahun yang lalu. 1,2 juta tahun yang lalu. Tetapi belakangan dari hasil penelitian yang terbaru sangat mungkin lebih tua dari itu, yaitu 1,6 juta tahun yang lalu, yang ditemukan pada perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ini sedang diteliti, sedang dilakukan analisis lebih detail. Jadi ada pembentukan geologi yang awal itu lebih dulu di Jawa Barat dibandingkan Jawa Tengah, sehingga hunian awal sangat dimungkinkan lebih dulu di Jawa Barat. Beberapa indikatornya sudah ditemukan, tinggal menunggu hasil yang pastinya. Kemudian waktu di tahun-tahun, jadi setelah ada analisis lebih lanjut, ternyata Pithecanthropus erectus itu, jadi Soloensis, Wajakensis itu rasnya berbeda dengan ras kita. Itu yang pasti. Jadi dalam perkembangan migrasinya tampaknya Pithecanthropus itu dengan kerabat-kerabatnya pernah juga bermigrasi sampai ke Afrika, ke Australia. Kemudian belakangan diketahui pada periode lebih lanjut ditemukan juga semacam anak cucunya di Indonesia. Jadi ada kemungkinan mereka bermigrasi ke Australia, kemudian mereka balik lagi ke Indonesia. Dalam konteks tersebut, migrasi yang berlangsung ke Indonesia
atau dari Indonesia ke tempat lain itu bisa bolak-balik. Jadi tidak hanya satu alur. Jadi alurnya bisa bolak-balik. Itu yang harus dipahami lebih awal. Nah, kemudian dalam konteks yang lain, ya saya tidak bisa melihat Oke, ya ini sudah bisa ini, Mas. Ya, ini coba dilanjutkan PowerPoint-nya, Mas. Selanjutnya, Mas. Kalau kita itu, oke. Ya, ini salah satu temuan Pithecanthropus yang ada di Sangiran. Itu jadi beberapa ini bukti keberadaan manusia, salah satu manusia tertua yang ada di Indonesia. Selanjutnya bisa dilanjutkan PowerPoint-nya. Terus menarik daripada temuan-temuan ini adalah teknologi yang digunakan itu masih sangat sederhana. Jadi alat bakunya dipangkas begitu saja kemudian digunakan, itu yang mengawali mereka, dan ada kemungkinan mereka punah karena mereka tidak cukup tangguh untuk beradaptasi. Nah, kondisi pada masa itu adalah masih bersatunya sebagian wilayah Indonesia bagian barat maupun bagian timur. Jadi misalnya Sundaland, misalnya bagian barat itu lebih bergabung ke Asia Tenggara, ke Malaysia dan sebagainya. Nanti pada periode ini ketika bergabungnya daratan ini itu diakibatkan oleh proses sebelum glasiasi, jadi pembekuan. Jadi seluruh air yang ada di bumi ini tertarik ke kutub utara dan kutub selatan, sehingga permukaan air laut itu turun. Nah, ketika turun itulah muncul sungai-sungai purba yang sekarang ada di bawah laut. Sungai-sungai purba tersebut diantaranya itu dari Riau Kepulauan sampai ke Sangiran. Itu. Kemudian ada juga yang dari Malaysia sampai ke Sumatera. Jadi beberapa sungai-sungai purba seperti itulah yang digunakan alur untuk bermigrasi. Nah, ini berlangsung, glasiasi ini berlangsung sampai 5 kali. Yang terakhir itu sekitar 12.000 tahun yang lalu, itu air laut mencair, kemudian terjadilah kondisi seperti sekarang ini.